Ya, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya Made Suarsana dalam perkuliahan metode statistika. Ya, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial ke Anda bagaimana mengaplikasikan Excel untuk perhitungan ukuran pemusatan dan ukuran letak. Ya, dalam video kali ini nanti akan dipaparkan bagaimana aplikasi Excel untuk menentukan min, median, modus maupun kuartil, desil, dan persentil dari data yang tak berkelompok dan data yang berkelompok. Oke, lebih jelasnya saksikanlah tayangan berikut ini. Ya, kita mulai dari data tak berkelompok. Nah, di layar diberikan 50 data nilai UN Matematika mahasiswa baru jurusan Matematika Undiksa. Ya, nilainya di sini berkisar dari 2 sampai 10. Ya, data ini masih disajikan secara tunggal sehingga untuk memudahkan dalam analisis perlu kita kelompokkan. Ya, kita buat saja tabel frekuensinya. Ini nilai UN, kemudian ini frekuensi. Nah, jadi nilai UN-nya itu berkisar dari 2 sampai 10. Jadi kita urutkan, kita copy atau drag formulanya ini sampai ke 10. Dah, dengan demikian kita sudah punya tabel daftar distribusi frekuensi. Sekarang tinggal menentukan frekuensinya. Kita tidak perlu menghitung itu satu persatu karena Excel sudah menyediakan formula COUNTIF ya untuk melakukan perhitungan atau mentabulasi banyak data sesuai dengan data yang kita inginkan. Misalnya untuk menghitung berapa banyak data bernilai 2 ya COUNTIF, kita klik ring dari datanya, yaitu dari 7 ini sampai 4 ini. Kemudian kita tentukan untuk kriterianya adalah nilainya 2, atau kalau mau otomatis klik sel 2 ini, kurung tutup, enter. Ya, jadi Excel sudah menghitungnya dengan menggunakan formula COUNTIF dan diperoleh nilainya 2. Sebelum kita drag formulanya, jangan lupa kunci dulu ring dari datanya sehingga ketika kita drag dia tidak berubah. Nah, untuk mengeceknya coba kita jumlahkan dari kiri ke kanan. Jika benar 50 data, berarti kemungkinan besar formula ini benar. Oke, dari sajian daftar distribusi frekuensi ini terlihat bahwa modus itu muncul di frekuensi 10 untuk nilai data 7. Nah, Excel juga bisa menghitung otomatis ukuran pemusatan mulai dari min, median, dan modus. Nah, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita panggil atau gunakan formula yang ada, yaitu untuk min berarti kita gunakan average. Nah, mana yang kita average kan? Ya, tinggal ini. Ya, kita blok ring datanya keseluruhan 50 data dan kita peroleh ringnya 6. Minnya 6. Nah, untuk median ya sama. Jadi kita gunakan median dari ke 50 data ini dan kita enter, dapat 7. Berikutnya kita mencari mode. Nah, siapa tahu dia multi mode, ya kita klik aja mode multi, kemudian klik enter. Nah, dapat 7. Nah, dari sini kita peroleh data dengan
min 6, median 7, kemudian modusnya juga 7. Ya, cocok dengan sepintas kita lihat dari daftar distribusi frekuensinya bahwa modusnya adalah di frekuensi 10 bernilai 7. Nah, kalau kita cari median, median itu data ke-25. Coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini 24. Ya, di data ke-25 dan 26 itu adalah 7. Sehingga medianya adalah 7. Jadi ini sudah benar. Mudah bukan? Jadi tidak terlalu sulit menentukan ukuran pemusatan dengan menggunakan Excel. Nah, bagaimana dengan ukuran letak? Nah, untuk ukuran letak, ya, kuartil. Jadi Q1 misalnya kita ingin cari, nah maka bisa kita cari dengan menggunakan formula kuartil. Jadi kuartil, nah kita blok. Kita ingin cari kuartil 1 apa 2 di sini, kita cari kuartil 1. Nah, sehingga kita dapatlah kuartil satunya adalah 5. Kalau ingin cari kuartil 3, tinggal ganti kuartil keberapanya. Nah, hasilnya adalah 8. Begitu seterusnya. Nah, untuk persentil, ya kita ingin mencari persentil 3. Nah, ini kuartil 3. Maka nanti kita dapatkan, ya kita gunakan persentil. Ini berarti kita blok kembali, kemudian 3. Persentil, coba tidak ada data karena datanya kurang dari 100, jadi tidak bisa kita tentukan persentil 3-nya. Coba persentil 50. Nah, pasti nanti kita dapatkan sama dengan mediannya. Juga salah karena di sini datanya kurang dari 100, sehingga tidak mungkin Excel membagi data itu menjadi 100 kelompok yang jumlahnya sama, yang banyaknya sama. Jadi di sini hasilnya masih tidak terdefinisi. Oke, saya rasa jelas untuk data tak berkelompok. Nah, sekarang untuk data yang berkelompok. Nah, misalkan saya punya data nilai UTS 90 mahasiswa seperti pada layar. Nah, dari data ini, kalau kita ingin mencari ukuran pemusatan dan ukuran letak, maka terlebih dahulu kita harus menentukan tanda kelasnya. Ya, tanda kelasnya ya mudah kita tentukan, tinggal mencari nilai tengah antara tepi bawah dan tepi atas dari kelas yang berkaitan. Jadi ini nilainya adalah ini ditambah 10 dibagi 2. Nah, karena formulanya sama untuk seluruh sel, untuk seluruh kelas, jadi tinggal kita drag rumusnya. Jadi kita sudah dapat tanda kelas untuk kelas 1 sampai kelas 10. Nah, kita sekarang mencari ukuran letak. Nah, di ukuran letak kita membutuhkan jadi untuk min, nah kita tahu formulanya adalah jumlah dibagi banyak. Nah, di sini tinggal kita kalikan antara tanda kelas dengan frekuensi. Nah,
nanti kita drag formulanya. Dah. Nah, berarti ini adalah F dikali X. Gitu seterusnya. Nah, kita isi dulu garis biar rapi. Nah, bagaimana mencari formula? Ya, tinggal kita jumlahkan. Tidak perlu dijumlahkan. Nah, ya kita jumlahkan FI kali XI nya dan kita dapatkan 5275. Nah, berarti rata-ratanya itu akan sama dengan ini dibagi jumlahnya, dibagi banyaknya. Jadi rata-rata nilai UTS-nya ternyata adalah 58,6. Nah, bagaimana dengan median? Median seperti kita ketahui sebelumnya itu adalah sama formulanya dengan B. Nah, B-nya kita cari dulu B. B dari mediannya itu adalah B-nya sama dengan, nah, mediannya itu berada di 45. Nah, kita cari coba frekuensinya. Nah, di sini frekuensi kumulatif. Nah, berarti di sini sama dengan ini, kemudian ini sama dengan ini ditambah ini. Kemudian, nah, tidak mau ternyata. Ya, kita hitung. Kemudian ini sama. Nah, kita gunakan formula ini aja, ini ditambah ini. Nah, ini tinggal di drag ya. Jadi kita sudah dapat frekuensi kumulatif bawahnya. Kita berikan border pada tabelnya biar rapi. Nah, median itu terletak di data ke-50. Nah, berarti dia berada di sini. Jadi inilah kelas median, saya berikan berwarna kuning. Nah, dengan demikian saya dapatkan B-nya adalah B-nya 61 dikurang 0,5. Nah, ditambah P-nya adalah 61 dikurang 51. Nah, dikali di median itu adalah setengah kali N. Jadi setengah dikali N. N-nya itu adalah 90 dikurang F. Nah, kumulatif bawahnya F-nya ini 44. Kemudian baru dibagi dengan F kecil. F kecilnya adalah 20. Jadi diperoleh mediannya adalah 61. Nah, sekarang tinggal mencari modus. Nah, modusnya adalah sama dengan seperti tadi kita cari dulu. Nah, kelas terbesarnya ada, frekuensi terbesarnya ada di kelas ke-7. Berarti kita dapatkan B-nya adalah sama ini 61 kurang 0,5. Nah, itu B-nya ditambah P-nya jadi sama dengan tadi 61 dikurang 51 dikali, nah,
B1, B1-nya itu adalah selisih dengan 20 dikurang dari 20 dikurang 18 dibagi 20 dikurang 12 ditambah 20 dikurang 18. Ya, ini masih ada yang keliru. Nah, dah langsung di autocorrect. Ya, dengan demikian ukuran letak dari data 90 data nilai UTS ini, mediannya adalah 58, mediannya adalah 61, dan modusnya adalah 62,5. Untuk ukuran pemusatan nih, bukan ukuran letak. Nah, untuk ukuran letak ya sama halnya dengan formula median ya, tinggal mengganti setengahnya itu dengan I per, kalau kuartil 4, kalau desil 10, kalau persentil 100. Demikian tutorial Excel dalam aplikasi Excel dalam perhitungan ukuran pemusatan dan ukuran letak. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.